Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesehatan, kemudian ketabahan serta keistiqomahan untuk bisa tetap terus konsisten mengkaji ajaran Allah dan kita bisa menyempatkan waktu untuk bertemu untuk sama-sama mengkaji dan mendiskusikan beberapa dari ayat Allah. Tentunya semoga hal ini membawakan keberkahan dan Allah meridhoi serta Allah bimbing kita kepada jalan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan itu kita dapat tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan kita bisa berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tema pada hari ini kita akan membahas tentang Allah istawa alal ars, ya. Itu gimana? Ini masuk pada teori tahdid dan takwil. Nah, ini menyangkut bahwasannya biasanya ada segelintir, kadang beberapa orang yang mengatakan bahwasanya Allah istawa alal ars itu diartikan sedemikian dan tidak boleh ditakwil dan demikian. Artinya ya diartikan secara tekstual aja seperti itu, tidak boleh digini-giniin. Nah, itu seperti apa penjelasannya dan kemudian pendalaman dari makna istawa alal ars itu bagaimana. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Sukri pada pertemuan hari ini. Tentunya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sukri untuk mengisi materi pada pertemuan hari ini. Monggo Pak Sukri, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada malam ini kita bisa istiqomah terus walaupun hanya bertiga ini. Semoga terus berlanjut. Nanti ya, yang lain mungkin bisa melihat di YouTube kita ya. Ya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya, mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita membahas ayat yang lagi viral hari ini ya. Lagi viral, makanya saya bahas ini supaya bagaimana kita memahami ayat-ayat yang katanya itu ini ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat sifat Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sifat Allah, ya, tapi bersifat mutasabihat ya. Artinya maknanya itu perlu dikaji, perlu dikaji, perlu dipahami gitu ya, supaya kita tidak jatuh kepada mujassimah, menjisimkan Allah. Ada dua teori dalam membahas ayat-ayat ini, yaitu teori takfir dan teori takwil ya. Ini sebenarnya teori aja ya, untuk memahami ayat-ayat yang mutasabihat. Apakah ditakfir atau ditakwil, itu aja dua teori. Dan dua teori ini juga dipakai oleh sahabat Nabi, para salaf juga memakai dua teori ini, apalagi yang sekarang ya lebih banyak pakai teori takwil kalau sekarang.
Kalau para sahabat, para tabiin itu banyak memakai teori takwil, ya. Tapi teori takwil juga dipakai oleh para sahabat juga. Ya. Ada beberapa hal dari beberapa golongan yang mengatakan bahwa untuk membahas ayat ini tidak boleh ditakwil. Itu ada katanya takwil itu bid'ah gitu ya. Tapi faktanya apa itu Bukhari juga mentakwil, beberapa tabi'in juga, sahabat salaf juga mentakwil, sehingga tidak benar kalau mentakwil ayat-ayat sifat Allah ini yang mutasabihat ini tidak boleh ditakwil, karena tidak ada larangan yang jelas tentang melarang takwil. Malah sebenarnya ada indikasi bolehnya takwil ya. Saya indikasi bolehnya takwil ya. Sebentar ya, yaitu ada doa yang biasanya Nabi itu mendoakan, kalau nggak salah Sayyidina Abbas ya. Sayyidina Abbas itu saya hafal doanya, yaitu Nabi memegang kepalanya dan kemudian mendoakan ya Sayyidina Abbas itu. Pada waktu Sayyidina Abbas kalau nggak salah waktu itu masih kecil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, kata Nabi doanya. Ya Allah, beri pemahaman anak ini, beri pemahaman faqihu fiddin, ya, pemahaman agama yang dalam, wa alimhu ta'wil, dan ajaran kepada anak ini juga takwil. Jadi dari doa Nabi Muhammad ini supaya Ibnu Abbas itu diajari bagaimana mentakwil ya, dengan doa ini. Makanya orang yang mengatakan bahwa takwil ayat-ayat seperti ini dilarang atau bid'ah, itu tidak benar. Tidak benar. Nah itu ya. Juga banyak sahabat yang lain yang mentakwil ya, nanti kita bahas. Kemudian kita teori tahwid itu apa, yang takwil itu apa. Kalau tahwid ya, itu adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Menyerahkan makna ayat-ayat mutasabihat itu, hakikat makna ayat-ayat mutasabihat itu kepada Allah. Ya. Nah, itu persoalannya ya, tapi harus diketahui maknanya, harus tahu maknanya. Tahu maknanya, kemudian hakikat maknanya diserahkan kepada Allah. Persoalannya begini, Pak. Persoalannya yang sekarang jadi perbincangan itu seperti ini. Kalau para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, karena mereka itu adalah orang-orang Arab yang mengerti bahasa, yang Quran ini bahasa Arab, sehingga mereka sebenarnya paham gitu loh maknanya. Ya. Nah, kalau sekarang itu kemudian begitu bahasa Arab, bahasa Quran ini diterjemahkan, nah itu kadang-kadang jadi masalah. Ya. Kalau kita lihat terjemah, umpamanya, Summastawa alal ars. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Nah, itu menjadi masalah gitu loh. Diterjemahkan istawa bersemayam, itu menjadi masalah. Betulkah maknanya istawa itu alal aras, bersemayam? Nah, itu nanti jadi masalahnya. Tapi kalau nggak diterjemahkan sebenarnya, jadi tahwid itu yang enak itu sebenarnya nggak diterjemahkan.
Jangan tahwidnya itu setelah diterjemahkan kemudian maknanya diserahkan kepada Allah, itu tidak benar. Jadi kalau kita mentahwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, ya serahkan saja maknanya istawa itu kepada Allah, jangan diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan menjadi masalah. Karena terjemah bersemayam itu jadi masalah gitu dalam pemahamannya nanti. Nanti kita bahas ya. Jadi itu teori. Masalahnya itu. Jadi kalau orang-orang Arab ngerti itu istawa itu maknanya bagaimana dan sebagainya itu paham. Ya. Tapi bagi kita, nah, begitu kita melihat terjemah itu masih masalah. Ya. Karena banyak hal kalau sudah diterjemahkan itu bisa maknanya menyempit gitu ya. Yang seharusnya maknanya luas begitu diterjemahkan itu menyempit. Yang kedua yaitu teori takwil. Kemudian ditakwil, artinya kalau ditakwil berarti ya dilepaskan kepada makna majasnya atau makna yang sesuai dengan Allah gitu ya. Umpamanya istawa tidak diterjemahkan bersemayam, kalau diterjemah bersemayam itu bermasalah, maka diterjemahkan istaula, artinya Allah berkuasa gitu. Kalau Allah berkuasa, maka terjemahan itu tidak menjadi masalah gitu secara pemahaman. Jadi diambil makna yang bukan makna hakikinya, tetapi diambil makna majasnya. Ya, itu teori tahwid dan takwil ya. Kemudian mari kita coba ya, kita coba membahas sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh ini kita bahas surat 754. Surat Al-A'raf 54. Ini sebagai contoh bagaimana kita memahami sumastawa alal arsy. Ya, kita ambil contoh ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Inna sesungguhnya rabbakumullah, Allah Tuhan kamu, Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam sittati ayyam, dalam 6 yaum. Ya. Nah ini ya. Mesti kalau alam semesta itu ayat Allah itu as-samawati wal ardi gitu ya. Ada alam semesta, langit dan sebagainya, tapi bumi mesti disebutkan. Padahal umpamanya as-samawati nggak diikutkan wal ardi, bumi juga masuk alam semesta, tapi bumi mesti disebutkan. Ya, bumi disebutkan. Ya. Mesti itu samawati wal ardi, sab'a samawati wal ardi. Bumi mesti disebutkan. Kayaknya bumi itu begitu penting dalam penciptaan alam, sehingga ayat ini mesti disendirikan gitu ya. Makanya ayat ini penting. Fi sittati ayam, dalam apa? 6 yaum. Saya kira kalau 61 yaum itu 1000 tahun kalau perhitungan di bumi, kalau atau 50.000 tahun ya kalau perhitungan di bumi. Jadi kalau swisitati ayam sekitar 6.000 tahun ya. Atau 6 kali 50.000 itu jadi piro itu. Jadi akeh saja nih. Atau visitati ayam pemahamannya adalah 6 periode gitu aja. Saya kira ini walaupun saya di tulisan ini saya bahas satu persatu, tapi kita tidak perlu bahasnya. Yang penting adalah kita membahas summastawa alal aras.
summa huwa istawa alal arsma. Ayatnya seperti itu ya. Kemudian dia Allah istawa alal ars. Kata istawa, kata istawa itu dari kata sawa. Istawa itu asalnya dari kata sawa. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'min. Kemudian ditambah sawa, kemudian di polanya diikuti ifta'ala ya menjadi istawa. Yang pertama, kalau menurut Adi Hidayat itu makna istawa itu disebut kata polisemi atau mustadrak kalau dalam bahasa Qur'annya. Polisemi itu satu kata yang maknanya banyak gitu. Kalau menurut Adi Hidayat itu ada sekitar 15 makna dari istawa itu maknanya. Tapi di sini saya hanya menemukan berapa ya makna itu ya. 8 makna ya. 7 kalau nggak salah di sini. Nanti bisa dicari lagi ya. Yang pertama, makna istawa adalah meluruskan, menegakkan atau menjulang tinggi gitu ya. Ya, istawa itu. Ini Pak, ini ada pada surat Fat 29. Ya. Surat Fat ayat 29 yaitu Kazar in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlato fastawa gitu ya. Yaitu bagaikan pohon ya yang cabangnya tumbuh ya, yang cabangnya tumbuh banyak fa'azarahu berkembang fastaghlato membesar fastawa meninggi. Jadi pohon itu bagaikan pohon yang akarnya menghujam, kemudian batangnya tumbuh besar, fastawa ke atas gitu ya, tinggi. Itu yang pertama. Ya. Jadi istawa ini artinya lurus atau menegakkan atau tumbuh tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, istawa berarti menuju sebuah perbuatan. Yaitu pada surat Al-Baqarah 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan bagi kamu ma fil ardi apapun yang di bumi jami'an semuanya summastawa ilal as. Kemudian dia menuju ke langit. Nah, gitu ya. Fasawwahunna sab'a samawa. Kemudian dia menyempurnakan alam semesta itu ya. Sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in qadir gitu. Jadi summastawa ilal as itu menuju maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga seimbang atau mempersetimbangkan atau sepadan atau sejajar gitu ya, disejajarkan. Yaitu pada Zumar ayat 9. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna. Tegaskan, apakah seimbang, sepadan, sejajar mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui. Mereka yang tahu atau yang tidak tahu itu apa sejajar ya? Tentu saja nggak seimbang ya. Itu pada Zumar ayat 9. Kemudian yang keempat artinya duduk bertempat. Nah, ini yang kelihatan bersemayam ya nanti. Itu pada surat Hud 44. Nanti ya.
Wakila ya ardu ibla'i ma'aka wa ya sama'u apli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal wastawat alal judiyyi. Nah, ini ada kata-kata wastawat alal judiyyi. Kapal Nabi Nuh itu berlabuh. Nah, ini berlabuh ya. Kapal Nabi Nuh itu berlabuh ala judiyyi di gunung Judi. Hidup bertempat hal ini. Kemudian yang kelima, makna istawa itu menyempurnakan, matang. Ya. Pada surat Qasas ini kalau nggak salah 28 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha asuddahu wasawa ataina hukman wa ilma. Ya. Dan ketika dan setelah balagha Nabi Musa itu sampai asuddahu ke dewasa, wastawa akalnya sempurna gitu ya. Dewasa dan sempurna akalnya, ataina hukman wa ilman. Maka kami datangkan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi wastawa di sini artinya menyempurnakan. Yang keenam, berada di tempat yang tinggi. Ya, tempatnya tinggi. Yaitu pada surat 23 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzas tawaita anta wa ma ma'aka 'alal fulki faqul hamdulillahilladzi nazzalna minal qaumid dzalimin. Maka tak kalah sampai di tempat ini, kamu dan orang yang bersama kamu di atas kapal, fakul alhamdulillah. Ini berarti ada istawaita, artinya di tempat yang tinggi. Kalau kita lihat dari makna kamus, ya, istawa itu banyak. Artinya menyamakan, meluruskan, menginjak dewasa, menyempurnakan, menguasai, bertahta, menuju, ya, bermaksud, matang. Waktu istiwa itu matahari waktu di tengah kita ya. Duhur itu di tengah-tengah itu waktu istiwa namanya. Ya. Sehingga makna istawa itu maknanya banyak. Makanya kalau kata sumastawa alal as, kemudian diterjemahkan hanya diambil satu makna, menjadi masalah. Apakah ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili kata istawa dalam bahasa Quran? Tidak ada masalahnya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mewakili. Sehingga kalau kita mentahwid ayat ini, ya huwa istawa alal ars, ya kita pasrahkan maknanya, hakikat maknanya kepada Allah dengan pemahaman bahwa makna istawa itu banyak gitu. Nggak hanya satu itu. Gitu. Itu. Kalau terpaksa harus diterjemahkan, mungkin semua makna itu kalau dimasukkan, umpamanya Allahu mensetimbangkan, ya, menyempurnakan kan gitu nanti, meluruskan, ya, kemudian apa itu, menguasakan kan gitu ya, menuju dan sebagainya, alal aras kan begitu maknanya seharusnya kalau dimasukkan semua maknanya. Nah, sing masalah itu nek wis dijupuk salah siji tok. Nah, itu jadi masalah. Makanya kalau kita bertakwil, ya Allah istiwa, nggak usah diterjemahkan alal aras. Maknanya bagaimana? Maknanya banyak. Hakikatnya bagaimana? Ya itu hakikatnya terserah Allah. Gitu seharusnya ya. Ya.
Atau dengan takwil, kalau takwil supaya apa itu tidak menjisimkan Allah, maka diartikan Allah umpamanya setelah Allah menciptakan alam semesta ini, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya, nggak masalah. Atau Allah menguasai di atas alas, gitu nggak masalah dengan takwil. Artinya diambil makna yang kiranya itu tidak menjisimkan Allah. Kalau diartikan bersemayam, itu menjadi masalah, Mas. Karena bersemayam itu berarti Allah duduk. Sehingga Allah itu, atau Allah duduk, sehingga Allah itu seakan-akan butuh tempat. Bertempat itu sing masalah. Maha suci Allah dari butuh tempat. Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh ruang. Semua itu ciptaan Allah. Dan bagi Allah ruang, waktu, tempat dan sebagainya itu tidak dibutuhkan. Nah, itu maknanya istawa, ya. Kemudian ya, kemudian begini, supaya kita tidak supaya kita tidak diambil makna ayatnya jangan ditafsiri hanya kata istawa alal as dilepaskan dari ayat yang lain, tapi ambil saja makna ayatnya secara utuh. Mari kita lihat ya pada surat 754 itu. Ya. Kalau kita artikan umpamanya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 yaum. Sudah menciptakan langit dan bumi 6 yaum. Summa istawa lah. Kemudian dia istawa di atas aras. Istawa di atas aras itu diterjemahkan dengan ayat selanjutnya gitu loh. Yusil laili wan nahar. Dia mengatur siang dan malam. Nah, itu ini terjemahnya dijelaskan di sini. Yusil laili wan nahari yatlubuhu hasisan. Ya. Jadi dia mengatur peredaran alam semesta itu siang dan malam saling mengikuti. Ayat ini begitu maknanya. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatu bi amrihi. Matahari, rembulan dan bintang-bintang ya musakharatu bi amrihi, patuh kepada perintahnya. Jadi Allah itu mengatur semua peredaranmu dengan perintahnya gitu ya. Lah terus apa itu? Ala lahul khalqu wal am. Ingatlah baginya ciptaan dan baginya perintahnya. Tabarakallah Rabbul Alamin. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya makna istawa alal ars sudah kelihatan. Ya mengatur, ya mempertimbangkan, ya pokoknya menyempurnakan alam semesta itu, mengaturnya, menjalankannya dan sebagainya, itu istawa alal ars. Ya. Jadi makna kalau dikaji dari ayat ini. Jadi jangan dilepas terus istawa alal ars dilepas dari ayat-ayat selanjutnya, tidak bisa. Itu kurang. Jadi makna umum dari ayat ini gitu, makna globalnya ya. Nah, inilah kalau kita lihat kepada makna umumnya, sehingga kita bisa bisa memahami makna itu ya. Ya itu. Saya kira itu aja ya, cukup ya. Untuk selanjutnya saya kira untuk membahas sumastawa alal ardh, jadi makanya
ayat-ayat yang seperti ini nanti seperti begini ya, istawa, kemudian ada ayat yang lain yang umpamanya wajah Allah, tangan Allah dan sebagainya, itu maknanya apa saja gitu ya. Makna tangan itu apa saja. Ya. Dalam Al-Quran itu maknanya harus dicari semuanya. Saya sedang mencari ini makna tangan, makna apa itu sedang saya tulis di sini. Apa makna tangan Allah ya? Ya dua fauqa adihim dan sebagainya. Makna tangan, makna wajah. Wajah itu maknanya juga banyak. Nggak hanya nah inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi ada di dalam bahasa Al-Quran itu ada polisemi, makna yang banyak sehingga kadang-kadang ayat Al-Quran itu dia bisa diterjemahkan. Tapi harus dipahami tafsirnya dan dibiarkan maknanya ayat. Apa itu kata-kata Al-Quran dibiarkan begitu saja, hanya pemahamannya yang perlu kita pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugri atas penyampaian pada tema pada pertemuan hari ini. Ya, tadi menyangkut tentang beberapa hal yang membuat ya apa namanya tentang makna istawa alal arsy. Polemik yang dimana terkadang ada yang saklek bahwasanya istawa alal arsy ya udah ini aja itu tanpa adanya pembahasan secara mendalam. Tentunya pembahasan secara mendalam itu perlu untuk setidaknya tidak menyempitkan makna dan tidak sampai menyerumuskan orang itu berpikir bahwasanya nanti ujung-ujungnya nanti menjisimkan Allah ya dalam artian yaitu kayaknya Allah itu kayak makhluknya padahal makhluk itu ciptaannya Allah. Allah ya yang menciptakan. Jadi tidak kena apa Allah itu tidak akan kena dampak dari apa yang diciptakannya ya. Jadi Allah sang pencipta untuk lain sebagainya itu yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada dua teori yaitu teori tahdid dan teori takwil. Itu tadi yang menjelaskan bahwasanya tahdid itu menyerahkan maknanya pada Allah tentunya pertama yaitu tahu maknanya dulu kemudian hakikatnya yang baru diserahkan pada Allah. Jadi maknanya banyak itu tadi kemudian yang paling hakikat asli maknanya murni itu seperti apa ya hanya Allah yang tahu. Kemudian takwil itu melepaskan makna dari majasnya. Jadi beberapa penakwilan yang dimana jangan sampai makna itu malah akan menyebutkan seseorang mempunyai gambaran atau dalam artian sederhananya yaitu menjisimkan Allah. Jadi Allah itu digambarkan seakan-akan kayak makhluk. Nah itu kan kurang benar. Padahal makhluk itu ciptaan Allah. Seharusnya makna itu bisa bermanfaat atau menjadikan penjelasan kerjanya Allah atau sifatnya Allah sehingga kita itu bisa tunduk ya sama Allah malah jadikan sebuah gambaran yang aneh-aneh itu kan kacau jalannya kurang pas. Nah sehingga hal itu perlunya ada kajian mendalam tentang makna itu. Saya lebih cenderung tadi untuk sumastawa ala ras itu ya dilanjutkan ya lanjutannya yusil lailan naharo ya telubu hasisa hasisa wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatim bi amri. Itu kan lanjutannya itu bisa menjelaskan bahwasanya itu menjelaskan istawa al arsy itu seperti apa. Itu lebih enak. Jadi ketika membaca ayatnya tuh setelah istawa al arsy itu apa ya ternyata di lanjutan ayatnya sudah dijawab nih. Kayak metode-metode pembahasan tentang ayat-ayat yang lain. Kayak seumpamanya watini wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Itu kan lanjutannya itu menjelaskan bahwasanya kayak manusia penciptaannya itu yang terbaik. Bahasanya kayak watini wa zaitun buah yang terbaik gitu kan. Jadi ada penjelasan di satu ayat itu atau satu surat itu sudah mencakup sebuah pertanyaan. Jadi awalnya itu jadi pertanyaan yang besar tapi sudah dijawab sebenarnya di dalam situ juga. Maka dari itu dilanjutkan ayatnya itu kan ayat 55 itu makanya kita dianjurkan untuk uda'u rabbakum tadarru wa khafyah innahu la yuhibbul muqtadin. Jadi dianjurkan untuk berdoa kepada pembina hidupmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Jadi terkadang itu dari hal-hal yang dimana penerjemahan tentang penakwilan dari atau tahdid dari istawa al-ars yang sedang kita bahas ini, ya, kalau memang sudah mentok dan memang hal itu tidak menemukan hakikatnya dalam artian secara kita dari orang Indonesia sendiri dari penggunaan terjemah, ya memang itu tadi. Ini lebih ke memang tahdid ya, hakikatnya ya Allah yang tahu. Jadi disuruh uda'u rabbakum tadarru awakufiyah. Jadi berdoa pada Allah, ya, memindah hidupmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Di garis bawahi juga innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi Allah tidak suka orang yang melampaui batas, dalam artian ya kalau memang sudah tidak tahu mentok ya, jangan menegaskan bahwasanya ini yang paling benar itu, wah itu malah sendok ngawur. Kalau hal itu memang dia kayak hal-hal yang didiamkan oleh Rasulullah atau hal-hal yang memang masih ngambang, dalam artian maknanya memang sangat luas dan banyak, tidak bisa disimpulkan hanya satu udah ini aja, itu memang tidak bisa karena memang banyaknya variasi. Ya, jangan sampai hal itu dilampaui batas sampai ini yang paling benar, bukan disimpulkan hanya sesuai hanya sesuai apa itu, hanya sesuai egonya, hanya sesuai dengan kepentingan pada saat itu atau egonya ya, karena egonya atau harinya karena memang memang pengetahuannya hanya sampai situ, nggak tahu juga nih kan repot juga kalau seperti itu. Jadi itu tadi saya lebih cenderung kalau lihat ayatnya ya kayak ayat di 54 ya Al-A'raf ini, ikuti maknanya itu dijawab di ayatnya. Kemudian memang kalau memang sudah mentok dengan banyaknya makna yang ada ya sudah ya. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Ya innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi ya semohon sama Allah ya mana yang pas hakikatnya pada keadaan diri kita sehingga kita bisa ambil hikmah dari istawa al-ars. Jadi kita itu bangga ya, jadi punya Allah yang istawa al-ars. Sehingga dengan itu kita itu hidupnya, pola hidupnya itu bisa sesuai dan selaras dengan apa yang Allah ridhoi. Sehingga kita tidak sampai untuk melampaui batas dari apa yang memang jadi batas-batas kita sebagai manusia. Ya kan sudah melampaui batas kalau menggambarkan Allah seperti halnya makhluknya, ya beda jauh lah ya. Allah yang pencipta, makhluknya yang diciptakan. Makhluk kan yang diciptakan. Jadi kan makanya katanya makhluk. Ya Allah yang menciptakan, jelas beda. Nah, ini seperti apa ini untuk kelanjutannya diskusinya Pak Abadi, monggo langsung disambung saja untuk pembahasan tentang tema pada pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga waktu ini sangat manfaat dan diberkahi Gusti Allah SWT. Sebenarnya kami sangat awam sekali mengenai hal ini, akan tetapi izin saya untuk menanggapi terhadap tema pada malam hari ini, yaitu Allah istawa alal ars. Tentu berpatokan pada teori tahdid dan takwil. Tema ini tentu mengandung makna yang dalam, terkait dengan akidah, karena yaitu umat Islam tentang sifat Allah, khususnya mengenai kalimat Allah istawa alal ars yang diungkapkan dalam Al-Quran tersebut. Nah, menyikapi tema ini tentu kita harus bijak dan sangat penting agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang bisa mengarah pada penyimpangan akidah, baik dalam bentuk teori, tahdid,
penafsiran harfiah yang membatasi sifat Allah dengan cara fisik atau ruang, maupun dalam bentuk kesalahpahaman yang bisa banyak menyebabkan keraguan terhadap apa sifat kemahatinggian Allah SWT. Pertama yang perlu saya tanggapi terhadap teori takdir atau penafsiran harfiah, di mana pada umumnya mereka itu yang memahami istawa dengan makna harfiah menganggap bahwa Allah itu bersemayam secara fisik di atas arsy, sebagaimana kita memahami posisi di atas atau di bawah dalam kehidupan duniawi. Nah, pandangan ini meskipun dihormati oleh sebagian kelompok, perlu kita harus hati-hati disikapinya. Dalam menyikapinya kita itu harus hati-hati. Sebab apa? Sebab ia dapat membatasi kekuasaan Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan sifat-sifatnya yang maha luas dan tidak terbatas oleh ruang atau oleh tempat. Nah, kita kasih contoh gambaran. Dan teori ini misalnya bisa digambarkan seperti seseorang yang duduk di kursi atau singgasana tertentu di atas ruang atau dunia tertentu. Namun kita tahu bahwa Allah tidak terikat oleh ruang atau waktu sebagaimana dalam banyak ayat lain yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana dan segala sesuatu itu berada dalam kekuasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggapan yang kedua terhadap teori takwil atau penafsiran maknawi. Di sisi lain, kelompok yang mengedepankan teori takwil ini memahami bahwa istilah istawa bukan berarti secara fisik bersemayam, melainkan menggambarkan pengaturan atau kekuasaan Allah yang mengatur dalam memerintah seluruh alam semesta, termasuk arsy. Dengan pemahaman ini, istawa diartikan sebagai sebuah simbol atau manifestasi dari kekuasaan Allah SWT yang tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Sebagaimana contoh gambaran untuk teori takwil ini, nah, kita bisa bayangkan suatu raja yang memerintah sebuah kerajaan yang sangat luas, meskipun raja tersebut tidak berada secara fisik di setiap penjuru kerajaannya, tetapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kerajaan itu tetap berada dalam kekuasaan dan perintahnya. Nah, begitu juga dengan Allah SWT yang mengatur seluruh alam semesta, bahkan ketika dia tidak terikat dengan ruang dan waktu sebagaimana makhluknya. Ini yang kedua. Contoh yang ketiga, gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memperjelas kita, itu bisa mengambil contoh berikut ini. Gambaran teori takdir. Bayangkan kita sedang berada di sebuah gedung tinggi dan seorang duduk di kursi yang ada di puncak gedung tersebut. Ia mungkin disebut sebagai orang yang memerintah atau mengatur seluruh kegiatan yang ada di bawah gedung maksudnya, yaitu gedung tersebut. Begitu pula dengan Allah yang di atas arsy. Namun kita perlu memahami bahwa gambaran fisik seperti ini hanyalah metafora dan tidak seharusnya
kita itu samakan dengan zat Allah yang maha suci. Nah, gambaran teori takwil sebagaimana gambaran lebih mendalam, kita bisa membayangkan langit yang sangat luas, meskipun kita tidak melihat atau merasakannya, kita itu tahu alam semesta ini termasuk bumi dan segala yang ada di dalamnya itu diatur oleh kekuasaan Allah Taala. Nah, di sini Allah tidak terikat oleh tempat atau ruang, namun dia tetap memerintah dan mengatur semua ciptaannya tanpa adanya keterbatasan. Itu yang ketiga. Jadi dari 1-2 tadi ini dapat saya simpulkan bahwa perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya kita dalam memahami apa, yaitu sifat-sifat Allah dengan cara yang sesuai dengan wahyunya tanpa mencoba membayangkannya. Jadi dengan pikiran yang terbatas oleh ruang dan waktu ini, kita harus berhati-hati agar tidak mengurangi kemuliaan Allah dengan menggambarkannya secara fisik, namun tetap menjaga keimanan dengan meyakini bahwa kekuasaan dan pengaturan Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan lebih luas daripada apa yang bisa kita bayangkan. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai tanggapan ini memberikan kita pemahaman yang benar tentang tentang sifatnya, dan semoga kita ini bisa menjaga akidah kita dengan selalu selalu berpatokan kepada ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas apa yang sudah ditanggapi pada tema pertemuan hari ini. Jadi itu tadi jelaskan bahwasanya adanya gambaran dari beberapa individu atau beberapa kelompok yang memang berbeda, ada yang memandangnya dari segi memang tekstual, ya. Ada yang memang itu ada dari segi kontekstualnya, yang lebih condong yang lebih amannya ya, sebenarnya lebih amannya itu ada. Tadi dijelaskan bahwasanya ya kontekstualnya untuk menjelaskan lebih ke sifat dan kerjanya Allah. Tidak, kalau kita memandang dari terjemahan atau makna tekstualnya itu lebih ke fisik ya, jadi lebih ke itunya, itu kan agak terlalu. Nah, itu tadi untuk beberapa hal yang tentang ditanggapi oleh Pak Badi tentang istawa ars. Nah, ini monggo Pak Syofri untuk penanggapan kembali dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Badi tadi. Ya, terima kasih. Yang sebenarnya memahami apa ya hadis Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru dzatihi, ya. Jangan pikirkanlah ciptaan Allah, tapi jangan memikirkan zat Allah. Fatuhliku, maka kamu akan hancur. Nah, ini kalau ayat begini ini dilarikan ke zatnya Allah, itu menjadi masalah gitu. Ya, jadi masalah kalau kita bahas istawa alal as kemudian dilarikan kepada zat Allah, itu menjadi masalah. Apalagi bisa kadang-kadang aras itu diartikan singgah sana.
Ya memang ada makna singgasana, tapi aras itu kayak apa kita juga belum tahu hakikatnya kayak apa. Sehingga kemudian dihayalkan kayak raja duduk di singgasana. Pikiran kita. Padahal kata Allah, la tukrihul absor. Pandanganmu itu, penglihatanmu itu tidak bisa menjangkau dat Allah. La tukrihul absor. Apalagi ayat banyak ini ya, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan, tidak ada yang sama, tidak sama dengan segala sesuatu. Walam yakullahu kufuwan, tidak ada yang serupa. Kemudian ada hadis itu fa innallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu tidak butuh, ya, tidak butuh apapun. Allah Maha Kaya, tidak butuh ya. Ada hadis kana Allahu walam yakun syai'a ghairahu. Keberadaan Allah itu tidak membutuhkan selainnya dan sebagainya ya. Itu hadisnya seperti itu. Sehingga kalau kita, jangan kita, pikiran kita ini alam masalahnya. Kemudian bayangannya ya seperti yang kita pernah lihat gitu, raja dulu film kan bayangannya. Kalau dibayangkan seperti itu, maka berarti kita menjisimkan Allah. Maha suci Allah, karena itu yang kita bahas bukan zat Allah, tetapi sifat Allah. Ya, sifatnya kerja Allah gitu. Istawa itu sebenarnya kerja Allah. Ya, kerja Allah. Sifat yang menunjukkan kerja Allah. Sehingga kalau kita bahas kerja Allah, maka kita tidak menjisimkan gitu. Tapi yang dibahas itu bagaimana Allah mengatur, menciptakan alam semesta, menjaganya, mengedarkannya dan sebagainya, menjamin kehidupan ini dan sebagainya, itu menjadi kerja Allah. Ya. Memberi rezeki kita, menjamin kehidupan kita dan sebagainya, itu kerja Allah. Ya. Nah, itu ya yang perlu diketahui seperti itu ya. Itu cukup saya kira dari saya. Cukup ya. Iya, terima kasih Pak Supri atas tanggapan kembali dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Untuk penjelasan dari tema pertemuan hari ini, Istawal Ars ya memang tentunya cukup membingungkan bagi yang menonton nanti. Jadi agak memang membingungkan, tapi ya seperti inilah memang kalau melakukan pendalaman, tentunya yang sudah punya dasar dan fondasi tentunya tidak bingung-bingung amat, tapi tidak apa-apa, memang seperti inilah adanya kalau memang membahas tentang beberapa hal yang mutasyabihat, dan memang hal itu mencakup hal yang luas dan tidak bisa diputusi disimpulkan hanya satu, itu tidak bisa. Jadi memang seperti inilah adanya. Kadang saya ingat jadinya ketika mendengar kayak Gus Bahak menjelaskan tentang ya perselisihan tentang perbahasaan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu ketika kita bilang itu hal yang benar, itu belum tentu itu hal yang benar. Susahnya itu di situ. Kadang kalanya ada kita bilang itu salah, itu belum tentu juga kita salah. Masalahnya pada saat itu ketika turunnya makna itu pada orang-orang Arab pada saat itu, yang tahu bahasa kuno Quraisy pada saat itu, tentunya bahasa yang murni, mereka tahu betul maknanya itu. Sedangkan ketika mulai melari pada bahasa yang lain, atau bahasa Inggris, bahasa apa, kemudian bahasa Indonesia, apalagi nanti nerjemahkannya kita Qur'annya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia melewati satu periode bahasa, itu kan agak repot. Sehingga ketika kita melihat makna yang pamannya idrib pukul leha itu, apakah ya mukul secara keras? Kalau dulu ketika Rasulullah bilang celaka, itu pada budaya pada saat itu celaka itu ya hal yang biasa, kayak hal yang memang oh kamu ya akan celaka. Beda kalau kita orang Jawa akan bilang kamu celaka, ya pasti itu akan menyakiti hati betul. Waduh, celaka ibu, tuh nggak elek ya. Wah itu kan pasti perasaannya dan apa yang kita tanggapi, wah ini kok elek ya kata-kata, kok nggak sopan dan kok gitu ya kata-katanya. Padahal pada saat itu budaya saat itu, memang ketika bilang kamu akan celaka, ya memang pada saat itu ya nggak sampai menyakiti hati gitu. Nah itu kan budaya sama bahasanya sudah beda, sehingga ketika dipolarasi dan masuk kepada bahasa Indonesia, ya tentunya akan menimbulkan hal-hal yang dimana sudah budayanya beda, bahasanya beda, pengungkapan intonasinya beda, mimiknya beda. Masuk bahasa Indonesia hanya sekedar itu yang tidak cukup.
Nah, itu akan menyusahkan orang ketika memutuskan ini benar dan salah, itu susah. Nah, itu mutasyabihiyat jadinya. Itu kan repotnya jadi ke situ. Wong kita saja di Jombang, di Surabaya, kemudian di Jakarta, di sini. Intonasi bahasanya sama, mungkin bahasanya sama, tapi intonasinya beda. Mungkin bagi mereka, menurut mereka hal ini seperti sudah biasa, namanya. Ngelok nopong terus sudah biasa. Tapi bagi kita yang sudah bahasanya kesehariannya Jombangan atau Surabayaan, ketika ketemu di daerah apa Kalimantan atau Sulawesi, loh kok gitu ya bahasanya? Kan baru kita itu. Ataupun sebaliknya, mereka ke sini, loh kok seperti ini ya, padahal saya di sana seperti itu. Jadi polemik tentang bahasa itu ya luar biasa ya. Tapi ya itu tadi ya, seru-serunya itu ya kadang di situ. Bilang-bilangnya kalau kayak tadi ya Rasulullah bilang, "Kok kamu seperti ini?" Kayak kita ya, "Loh, kok Rasulullah mengatakan hal yang itu?" Padahal ya sebenarnya biasa. Jadi nggak terlalu itu. Tapi kita karena budaya kita seperti ini ya, seperti inilah jadinya. Jadi untuk penonton diharapkan nanti tenang dulu untuk kalau melihat apa penceramaan tentang atau pembahasan tentang materi seperti ini, ya biasa saja dicermati dulu. Jangan kesusu mengambil kesimpulan, bingung nih kajiannya. Ya, memang bingung ya, tapi ya seperti inilah kalau sudah mendalami suatu hal. Kalau nggak bingung, nggak mendalami berarti Anda. Seperti itu. Nah, ini untuk kajian hari ini kita tutup saja atau masih ada tambahan lagi? Saya tambahin dulu. Yang pertama, mengkaji Quran itu harus memaknai ayat-ayat Al-Quran itu karena memang turun di Mekah, turun di Arab ya. Maka dan itu bahasanya bahasa tradisi Arab. Maka penafsirannya, makna kata-katanya harus disesuaikan dengan bahasa Arab pada waktu dulu, bukan bahasa Arab sekarang gitu. Nah, itu sulitnya gitu ya. Terus disesuaikan dengan budaya Arab gitu ya. Bagaimana memahaminya ya. Nah, itu budaya Arab dan budaya kita beda. Ya, katakanlah salah satu begini ya nanti ya. Panjang tangan. Ya. Panjang tangan kalau bahasa Indonesia panjang tangan itu pencuri. Tapi kalau di Arab panjang tangan itu orang yang dermawan. Nah, kan gitu. Seperti hadis Nabi itu. Apa itu? Istri Nabi yang lebih apa itu? Menyusul Nabi lebih dahulu adalah istri yang tangannya panjang. Itu para istri Nabi ngukur tangannya itu awalnya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah yang paling dermawan. Akhirnya ya itu setelah Nabi meninggal, kemudian Sofia siapa itu yang kemudian ikut meninggal. Karena dia adalah orang yang paling dermawan daripada istri-istri Nabi gitu. Tapi panjang tangan bagi kita itu bisa menjadi pencuri gitu ya. Nah, ini makanya memahami istawa itu dikembalikan pada bahasa. Ya, kalau orang Arab itu udah pasti ngerti. Ya, bagi kita begitu diterjemah itu jadi masalah, mempersempit makna. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita harus belajar memang Allah itu tidak sama dengan yang baru dan sebagainya. Jangan menjisimkan. Ya, nah itu yang paling penting. Yang ketiga, seharusnya memang pembahasan begini ini hanya untuk orang-orang khusus ya, tidak untuk umum. Tidak yang memang harusnya pendengarnya yang terbatas. Katanya Al-Ghazali itu nggak semua orang harus belajar karena ini sudah bicara tentang budaya dan sebagainya, bahasa yang nah itu. Kemudian makna ars itu sendiri banyak itu, apa ars itu maknanya singgah sana ya, maknanya ars itu juga banyak masalah ya. Kalau dibahas di siapa itu sing profesor yang di ITS itu, makna ars itu makna alam semesta itu ya, dan itu dibahas sangat kompleks sekali pemahaman ars. Saya kadang-kadang nggak ngerti karena bahas soal fisika gitu ars itu, sehingga jadi kalau ars itu dipahami sesuai dengan ilmu pengetahuan, bisa menjadi beda nanti terjemahnya. Ya. Nah, sementara ini kan dalam kajian kita belum bahas arsnya.
Tapi baru bahas istawanya gitu ya. Ya. Sementara orang-orang biasanya hanya aras itu dicemakan singgasana tempat duduk gitu. Padahal aras itu enggak itu aja mananya. Mana yang lain itu ya. Nah, itulah yang perlu dipahami dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Ya memang sulit lah. Jenenge kita ini kan bukan orang Arab satu, sehingga rasa bahasa itu kita tidak paham. Kita berusaha memahaminya. Ya. Makanya harus baca tafsirnya, ikuti ulama yang bisa dipercaya, itulah yang harus kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri. Jadi sudah untuk selesai di akhir, sudah ada anggotanya juga sudah semua menanggapi, dan memang pantasnya memang seperti ini. Kalau memang temanya jadi seperti ini, pengikutnya, pendengarnya jadi sedikit. Tapi memang khusus ya, jadi nggak apa-apa, diteladani saja dan diteladani. Semoga tentunya hal ini membawa hikmah. Untuk pertemuan hari ini sudah kita cukupkan saja. Insya Allah akan berjumpa pada minggu berikutnya. Untuk harinya dan waktunya tentunya seperti biasa nanti akan info berlanjut. Ya, nanti jadi kita bentar. Saya apa dulu Pak Abadi, mantul suaranya. Ya, jadi kita akhiri saja. Tentunya kita tutup seperti biasa dengan bacaan Al-Fatihah, dan kita berharap semoga sahabat-sahabat kita dan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan dan memang dalam keadaan yang tidak sehat, semoga Allah menambahkan mereka jadi orang yang sabar tentunya, dan bisa melewati ujian-ujian yang sudah diberikan Allah pada mereka, tentunya sampai akhir mereka jadi orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya dari apa yang sudah kita kaji hari ini, jadi hal-hal yang bisa bermanfaat, membawa keberkahan, dan paling penting yaitu kita bisa mengambil hikmahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah bisa menghadiri kajian pada malam hari ini. Insyaallah akan bertemu pada minggu berikutnya. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga Allah juga membimbing kita pada jalan yang lurus. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya akhiri kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.